Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ngulik asik sekalian. Hari ini kita akan membahas beberapa tentang pertandingan sepak bola terupdate. Tetapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe di channel ngulik asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Sahabat ngulik asik sekalian, pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U16 dan Timnas Australia U16 sudah selesai dengan kedudukan 5-3 untuk kemenangan Timnas Australia. Di episode yang kemarin sudah pernah saya bahas, ada beberapa kekurangan di Timnas U16. Ternyata di semifinal yang sekarang, kelemahan-kelemahan itu dapat dimanfaatkan oleh Timnas Australia dengan permainan yang bagus dan bisa mengobrak-abrik pertahanan Timnas Indonesia. Tetapi di balik kekalahan tersebut, ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita apresiasi dari perjuangan anak-anak U16. Yang pertama, bagaimana determinasi anak-anak ketika melawan Timnas Australia yang notabene adalah timnas langganan Piala Dunia. Nah, ini menjadi catatan yang menarik untuk Pak Erick Thohir dan Coach Nova, bagaimana anak-anak bermain. Mereka bermain layaknya seperti sebuah tim Eropa yang sudah terbentuk dan sudah mempunyai dasar sepak bola yang kuat dan benar. Anak-anak bisa memainkan bola, kemudian mereka juga tidak kebingungan ketika bola mau dialirkan kemana. Timnas Australia itu sebenarnya kewalahan ketika menghadapi Timnas Indonesia di babak pertama dan sebelum ada yang di kartu merah untuk Timnas Indonesia. Nah, pelajaran yang kedua, bagaimana anak-anak menghadapi situasi bermain dengan 10 orang pemain, ya. Mereka secara cepat bisa menyesuaikan bagaimana sih bermain dengan 10 orang. Kemudian anak-anak, walaupun kita bermain dengan 10 orang, tapi determinasi, kemudian ofensifnya anak-anak juga masih terjaga, ya. Dengan alhasil kita masih bisa mencetak 2 gol walaupun kita bermain dengan 10 orang pemain, ya. Australia juga kalang kabut sebenarnya dengan kecepatan-kecepatan Timnas Indonesia dari Goli, kemudian ada Evandra, kemudian ada Mirza, Alberto. Ini adalah pemain-pemain yang mempunyai skill individu dan kecepatan yang sangat-sangat bagus, ya. Ini bisa menjadi dasar dari Timnas Indonesia ke depannya. Ketika anak-anak bermain dengan cara seperti ini, ya, berarti Sintayong tidak akan kesulitan. Pemain-pemain mana yang akan dimasukkan ke timnas di level selanjutnya. Karena anak-anak sudah terbiasa dengan permainan determinasi yang tinggi, permainan dengan pressing yang tinggi ala Coach Sintayong. Ini adalah, walaupun hasilnya mengecewakan untuk para pendukung Timnas Indonesia, tapi dari segi permainan, kemudian dari segi mentalitas anak-anak, patut kita acungi jempol, ya. Mentalitas anak-anak tidak down ketika ada satu pemain yang di kartu merah. Ini yang menjadi kunci, mereka akan menjadi seorang pemain sepak bola yang sukses. Dengan hasil semifinal yang kita mengalami kekalahan seperti ini, menurut Anda semua, layakkah Coach Nova untuk dipertahankan dan bisa membesut
dan menahkodai lagi timnas U16 ataupun timnas U17 ataupun timnas U19. Menurut Anda semua bagaimana? Tanggapan Anda semua bagaimana? Silahkan untuk bisa ditulis di komentar di bawah. Ya. Kalau menurut saya pribadi, dari analisa saya pribadi, walaupun banyak kekurangan tapi tidak terlalu bisa, artinya kekurangan itu bisa tertutupi oleh kelebihan anak-anak yang bermain sangat-sangat Spartan. Ya. Hanya beberapa kelemahan yang perlu kita benahi. Yang pertama adalah di barisan bertahan. Kemarin sudah saya singgung. Di barisan pertahanan, ya, Putu Panji itu dia belum bisa, walaupun dia seorang kapten, tapi dia belum bisa mengkoordinir teman-temannya. Dia belum bisa menjadi sosok pemimpin di belakang. Ya. Beda ketika di belakang itu ada sosok seperti Jordi Amat. Kemudian ada sosok-sosok senior yang lebih dahulu di sana, seperti misalkan di eranya Evan Dimas. Kemudian ada di eranya Hansa Muyama. Kemudian kalau sekarang muncul lagi Rizky Ridho. Ini dia memang menjadi sosok seorang kapten. Ya, sosok seorang kapten untuk bisa mengkoordinir barisan bertahan. Kalau yang di timnas U16 ini PR dari pelatih-pelatih atau mungkin PR dari Coach Nova adalah koordinasi. Koordinasi pemain belakang ini masih sering miss. Banyak missnya. Artinya ketika ada satu pemain yang datang, ada satu pemain lawan masuk ke kotak penalti, ini mereka kebingungan mau membuang bola atau mau pressing lawan. Ini masih kebingungan karena sosok komando ini yang harus dimunculkan di timnas U16. Menurut saya di timnas U16 ini belum ada sosok pemimpin. Kalau dulu di era-era itu masih ada Marcelino. Kalau di timnas ini belum ada sosok yang bisa menjadi panutan atau bisa menjadi pemimpin dengan cara berbicara. Makanya kenapa Coach Sintayong sangat suka dengan seorang Jai Iden, seorang Nathan Joaon, karena berbicara ketika ada di lapangan. Sintayong pernah menyinggung bahwa pemain-pemain lokal kita itu masih canggung. Mereka malu atau mereka takut atau mereka minder ketika berbicara di dalam lapangan. Sebenarnya ini adalah pokok dari permainan kita, atau bisa menyampaikan pesan dari seorang pelatih itu adalah bagaimana sih berbicara di dalam lapangan. Saling mengingatkan mana yang kurang, ini yang terpenting. Ya. Kita kembali ke timnas U16. Kita apresiasi perjuangan anak-anak yang sudah sangat-sangat bagus, sangat-sangat membanggakan. Walaupun kita kalah, tetapi dari segi permainan, determinasi, ofensivitas, kemudian cara mereka bermain, 10 sampai 100 saya beri nilai 95 untuk anak-anak. Ya, yang 5 lagi adalah PR untuk Coach Nova untuk memperbaiki. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk perkembangan timnas Indonesia. Menurut saya, Coach Nova layak dipertahankan untuk menukangi timnas di level-level junior. Bagaimana pendekatan dia selama 4 bulan ini, bagaimana dia membentuk karakter, ini sudah sangat-sangat bagus sekali. Ya, walaupun kita kalah kemarin, dia bilang kunci kita mau juara itu di Australia. Kita mengalahkan Australia, pasti kita juara. Ternyata, ya, kita belum beruntung untuk mengalahkan Australia, walaupun dari segi permainan kita tidak kalah dengan permainan dari Australia. Cukup sekian pembahasan tentang semifinal ini. Kita lanjutkan untuk di pembahasan-pembahasan yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Ngulik Asik. Bravo Sepak Bola Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.